Pemirsa TVR Parlemen, memang saat ini kalau kita melihat di berbagai berita bahwa saat ini realisasi dari penerimaan pajak negara rupanya turun sebesar 10,8% yang menjadi 557,1 triliun. Apa sebetulnya penyebabnya? Dan sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 11 Bapak Fauzi Amro. Terima kasih Bapak atas waktunya Pak. Ini kan permasalahannya adalah realisasi penerimaan pajak yang katanya ini turun Pak dibandingkan tahun lalu. Sebetulnya penjelasan dari Kementerian Keuangan seperti apa sih Pak di rapat Komisi 11 Pak? Ya, saya rasa kalau sistemnya berubah pasti ada suatu proses perbaikan. Saya pengen mengatakan secara global bahwa total pendapatan negara kita pada kuartal kemarin itu 810,5 triliun pendapatan negara. Pendapatan negara itu bersumber dari satu pajak, bea cukai, dan PNBP. Pajaknya sendiri 557, bea cukai kita 100, dan PNBP kita 157. Artinya total pendapatan negara kita per triwulan kemarin adalah per triwulan kedua itu 810,5 triliun. Artinya kalau kita bandingkan secara tahun kemarin, memang pendapatan pajak kita mengalami penurunan kurang lebih 10%. Tapi kan di saat kalau dibandingkan dengan triwulan pertama kemarin, kita mengalami kenaikan. Memang persoalan pendapatan negara ini yang harus kita genjot bersama-sama agar DPN kita tidak disempit. Sekarang surplus kita kurang lebih 0,02% atau 4,2 triliun, itu surplus kita. Nah, pertama kita melihat bahwa kenapa dibanding dengan tahun kemarin, pada saat triwulan kedua, tahun kemarin itu kita hampir di angka 600 triliunan. Kemarin 557 triwulan kedua. Artinya kurang lebih gap sekitar 10%. Nah, ini ada beberapa hal yang berpengaruh. Pertama adalah belum normal 100% sistem Kortek kita. Kortek itu adalah yang mengkonekkan antara WP dengan kewajiban pajak yang baru terhadap sistem yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Pajak. Yang kedua ada memang laporan SPT tahunan kita itu di bulan April, bulan Mei, banyaknya seperti itu. Nah, kalau kita global secara makro bahwa pendapatan negara insya Allah di triwulan ketiga dan triwulan keempat ini akan normal. Apalagi sekarang sudah surplus 0,2% atau kurang lebih 4,2 triliun kita surplus. Nah, oleh sebab itu saya juga menghimbau kepada semua stakeholder dan kepentingan masyarakat karena dinamika pendapatan ini, namanya pendapatan itu kan dinamis lah seperti itu, tidak ada yang konstan. Tapi sumber-sumber pendapatan dari negara itu kan jelas, pajak, bea cukai, dan PB. 3 faktor inilah yang harus kita genjot sama-sama supaya APBN kita tidak mengalami defisit di akhir periode atau di akhir tahun nantinya. Nah, untuk dari Komisi 11 sendiri Pak, kira-kira apa yang akan dilakukan dan juga didiskusikan bersama dengan Komisi 11 terkait bagaimana nantinya di triwulan selanjutnya tidak kembali mengalami pengurangan pendapatan dari pajak Pak, walaupun tadi Bapak bilang surplus ya Pak 0,2%. Ya, target pajak kita di dalam APBN itu kan kurang lebih 2.400 triliun lah seperti itu. Sekarang kan baru mencapai 556, artinya masih jauh kurang lebih perjalanan. Pertama, kami berharap bahwa sistem Kortek yang di launching dengan anggaran 1,5 triliun kemarin itu sudah berjalan efektif di triwulan ketiga dan triwulan keempat. Itu harapan kami. Supaya wajib pajak yang periode kemarin bisa bayar pajaknya secara keseluruhan. Kedua adalah target PNBP kami minta 100%, target lebih dari 100% dimaksimalkan. Begitupun target daripada bea cukai. Bea cukai harus dari 100%. Kalau itu saja sudah masuk total, itu kita pendapatan negara kita kurang lebih di angka hampir 3.000-an triliun seperti itu. Nah, tinggal bagaimana kemarin Pak Prabowo dengan dia ada 2 dirjen baru, dirjen bea cukai dan dirjen pajak itu mengalami perubahan orang. Kami berharap dengan orang baru di 2 dirjen itu baik pun pajak maupun bea cukai menambah semangat baru untuk meningkatkan pendapatan negara kita. Berarti Bapak optimis Pak nantinya dengan kepemimpinan dirjen yang baru nanti bisa mengejar Pak surplus selanjutnya di triwulan selanjutnya Pak? Ya kita berharap kan setelah gini,
Dari sisi efisiensi, dari sisi pengeluaran, kita sudah efisiensi. Sekarang dari sisi pendapatan, ketika pengeluarannya diefektifkan, maka pendapatan harus dimaksimalkan. Pendapatan negara itu kan cuma 3 menurut saya. 1 pajak, 2 bea cukai, 3 PNBP. Nah 3 faktor komponen utama pendapatan negara ini harus dimaksimalkan. Dengan orang yang tepat, dengan orang yang bagus, dengan orang yang berintegrasi. Nah kami berharap seperti topangan Kortek, topangan-topangan IT itu adalah bagian sarana dan prasarana untuk meningkatkan pendapatan negara kita berupa dari pajak dan perpajakan. Bapak Fauzi Amro, terima kasih banyak Pak atas waktunya, Wakil Ketua Komisi 11 DPR. Selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dan juga dengarkan langsung bagaimana tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Bapak Fauzi Amro yang mengatakan terkait dengan penurunan dari pendapatan pajak di Indonesia ini di triwulan 1 dan triwulan 2 ini memang dikarenakan ada permasalahan di Kortex dan juga sudah diklarifikasi dan juga sudah dibenahi oleh Kementerian Keuangan dan juga adanya juga belum masuknya data-data SPT tahunan yang telah didaftarkan oleh wajib pajak yang baru biasanya selesai dihitung pada bulan April dan juga bulan Mei. Dan nantinya Fauzi Amro juga mengatakan ke depannya nantinya Kementerian Keuangan akan lebih berhati-hati lagi untuk bisa menghitung kembali pendapatan negara yang sehingga nantinya bisa menambah surplus Indonesia ke depannya. Sekian dari saya Didi Ramadan, kembali ke rekan kami di studio.